mau bahas Mazmur Goa. Mazmur 34 mari kita buka. Sebuah Mazmur yang diberi judul di Alkitab Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Mazmur Goa, kenapa? This is the psalm written in the cave. Lebih tepatnya Mazmur yang dinyanyikan di dalam goa. Dari Daud ayat 1, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat 1 inilah latar belakang Mazmur ini. Mazmur ini bukan dibikin di dalam goa. Kejadiannya di luar sana. Mendebarkan karena Daud hampir saja terbunuh di tangan para Filistin. Tapi karena dia waktu itu pura-pura gak waras pikiran atau pura-pura gila, di depan Abimelek raja mereka, dia diusir lalu pergi. Dari situ, dari tempat bahaya yang nyaris mati, Daud pergi ke Adulam dari sana. Jadi dari Mazmur 34 kejadian yang dituliskan ini, Daud langsung ke Adulam, lalu bergabunglah para pecundang. Orang-orang yang dikejar hutang. Pokoknya orang-orang dalam masalah berat dalam hidupnya. Makanya Mazmur ini adalah Mazmur yang dibikin di luar sana, yang muncul di hati Daud di dalam pengalaman yang sangat-sangat menakutkan, tapi dinyanyikan di dalam goa di antara para pria yang bermasalah. Saya sebut Mazmur 34 ini a hero making psalm, atau Mazmur yang mencetak orang-orang besar. Dari pecundang, bukan dari nol, dari minus. Mendingan kita besarkan anak dari nol, dari bayi, masih dalam taraf cikal bakal, kita bisa didik mereka dalam kebenaran, daripada saya suruh didik garong. Orang-orang yang sudah gak keruan, udah rusak, bobrok moralnya. Jadi Mazmur ini ampuh ternyata, bisa mengubah seorang pecundang menjadi pahlawan. Saya sangat curious, penasaran dengan Mazmur 34, saya renungkan. Saya mau tahu apakah obat mujarab yang bisa mengubah manusia dari orang yang gak keruan jadi demikian, hanya lewat satu lagu doang. Begitu besarkah kuasa memuji? Begitu hebatkah pengakuan iman? Apa betul ada urapan yang bisa mengubah nasib seseorang? Yang saya sebut pujian bukan lagu-lagu saja. Saya sebut pujian adalah koneksi dengan Tuhan. God is so great, you see. Allah itu besar, sungguh dia itu hebat. Dia itu tukang mengubah orang, kata tukang situ seperti merendahkan. Enggak ya, juru itu juga tukang, juru selamat. Yesus itu tukang kayu, tapi bukan kayu yang dia pegang untuk dia ubah. Itu profesi papa dunia, yaitu Yusuf. Yesus itu juru selamat. Dia itu jagonya mengubah manusia, mengubah nasib dan masa depan. Mengubah status kita. Nah, gimana seorang Daud yang ketakutan iman pas-pasan bukan hanya bisa lolos dari bahaya, tapi dia juga bisa mengubah orang lain. Ketika Mazmur dinyanyikan dalam goa, tepatnya di Adulam, pria bermasalah berubah menjadi pahlawan gagah perkasa, a hero making psalm. Tapi coba lihat lagi di ayat 1, Daud pura-pura gila. Para ahli teologi mendebatkan soal ini, apakah harus dia pura-pura enggak waras? Tidak adakah cara lain? Kelihatannya kok dia kurang iman ya. Dari sini kita pelajari bahwa Tuhan itu terima larakan. Persembahan tidak boleh asal-asalan. Mempersembahkan hidup tak bercacat celah. Mempersembahkan apapun yang terbaik pada Tuhan. Tapi kalau kita itu menyerahkan hidup kita, Tuhan tidak minta hidup kita sempurna kok. Atau iman kita. Iman kita sebesar biji sesawi saja. Tuhan itu terima rongsokan. Untuk itu dia mati. Kalau hari ini kita merasa hidup kita itu penuh kekalahan. Hidup kita itu banyak cacat celah. Dan banyak kegagalan. Kuatkan hatimu. Tuhan terima rongsokan seperti itu. Justru untuk itu dia mati. Tabib itu untuk orang sakit. Tuhan tidak datang mencari orang benar. Tuhan terima laraan.
Iman Daud ini pas-pasan. Saya setuju dengan para ahli teolog yang berkata, dia nggak harusnya pura-pura nggak waras. Itu kurang iman. Kalau di zaman Yesus mungkin sudah ditegur, hai kamu yang kurang iman. Tidak bisakah dia diam aja di tempat dan memanggil nama Tuhan, semua musuh itu mati? Dia bunuh Goliat. Itu satu sudah tidak masuk akal. Kenapa? Susah, tidak masuk akal lagi. Tapi Tuhan tidak pernah mencerca tuh kalau kita baca Mazmur 34 malah dijadikan firman Allah. Tuhan tidak pernah menegur Daud atas kurang imannya. Selama dia pura-pura gak waras, dia berseru pada Tuhan di dalam hatinya. Selama dia pura-pura gila, Daud percaya. Meskipun saya yakin, saya punya suatu keyakinan bahwa andai kata Daud gak pura-pura waras, dia ngomong terus terang, aku Daud, ya betul, akulah dia yang disebut oleh para wanita dinyanyikan Saul membunuh beribu, Daud berlaksa. Meskipun bodoh untuk dia mengaku begitu. Tapi kalau dia jujur ngomong apa adanya, saya yakin Tuhan tetap tolong dia. Bagi Tuhan tidak susah menolong dengan sedikit atau banyak, ada modal atau tidak. Tapi Daud pura-pura. Bukankah pura-pura ini sendiri suatu kelemahan ya kan? Belum lagi mungkin dusta putih. Ini tidak diajarkan untuk kita bohong loh ya. Tapi ayat ini sangat realistis, Alkitab nggak nutup-nutupi. Orang-orang yang ikut Tuhan itu loh, mana ada yang sempurna, Daud juga tidak. Jadi hari ini, kalau kita punya iman pas-pasan, nggak apa-apa untuk mulai. Asal kita bertumbuh, you see. Kita bisa mulai dengan sesuatu yang terbatas. A limited faith, tapi bertumbuhlah tanpa batas. Percaya Tuhan itu nggak ada plafonnya. Percaya Tuhan itu punya fondasinya. Dasarnya mungkin iman yang pas-pasan, biji sesawi saja. Bukan iman yang ideal. Seperti para rasul inginkan murid-murid berkata, Tuhan tambahkan iman. Kita bisa punya permulaan yang sederhana. We can start with limited faith. But your growth must not be limited. Kita bisa memulai dengan iman yang terbatas, tapi pertumbuhanmu tidak boleh dengan batas. Pertumbuhan kita harus tanpa batas. Ayo, tahun ini kalau mau percaya Tuhan, percaya yang gede sekalian. Bukankah sudah saya katakan tadi bahwa pertumbuhan kita nggak boleh dibatasi? Kalau kita mau betul-betul bertobat tenan. Jangan bertobatnya pas-pasan, setengah-setengah, separuh-separuh. Kalau kita mau mencintai Tuhan sepenuh hati, kalau kita mau memuji, apa batasannya? Kecaman orang? Orang memandang kita miring, kenapa kita ini kok lompat-lompat untuk Tuhan? Kalau mau berlutut, berlututlah. Kalau mau menangis, menangislah. Kalau mau angkat tanganlah. Janganlah kau mau dibatasi. Kalau ikut Tuhan, jangan mau dibatasi. Kita bisa memulai dengan sesuatu yang terbatas. Iman kita pas. Tapi destinasi kita tidak boleh dibatasi. Mazmur Goah menunjukkan pada kita bahwa manusia bisa mulai sebagai pria bermasalah, para pecundang. Tapi ujungnya tidak bisa ditentukan. Seseorang percaya itu bisa jadi gagah perkasa. Di tangan Allah, tiada yang mustahil baginya. Tahu nggak dari kalangan orang-orang adulam yang dinyanyiin, dinina boboin sama Daud, 400 orang itu. Satu di antara mereka lemparkan lembing, 300 orang Filistin mati. Yang satu capik-capik singa, dikira Simson hebat. Ini orang bunuh singa, bunuh raksasa sekalian. Nggak cuma singa saja, namanya Benayah. Satu persatu pahlawan Daud. Satu orang mengalahkan orang-orang yang sekelilingnya, depan belakang. Gimana itu perang? Untuk mempertahankan seladang jelai. Oh, saya sebut satu persatu. Tanpa batasnya. I want you to imagine tahun ini. Saya ingin Anda jemaat untuk bisa membayangkan. Kerohanianmu itu adalah DNA nuklir yang tidak bisa dibatasi. Saya ingin Anda membayangkan beyond atau melampaui kekalahan yang telah kau alami. Kegagalanmu di masa lalu. Atau kondisimu yang hari ini membatasimu. Saya ingin mendorong Anda, firman ini harus bangkitkan iman. Supaya Anda bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang belum terdengar oleh telinga, yang belum muncul dalam pikiranmu. Bayangkan itu. Mazmur Goah.
Itu faith infused song. Lagu-lagu yang infus. Lagu-lagu yang ditetesi iman surgawi. Saya berdoa di tahun pujian ini nanti, tim kita minimal, jikalau bukan seluruh tubuh Kristus, akan muncul lagu-lagu yang faith-filled, yang penuh dengan iman. Iman tidak boleh sungkan. Tahun ini iman harus genjot. Janganlah mulut kita penuh dengan pengakuan gini, ini zaman susah. Ya saya ngerti, itu fakta. Sudah gak usah diberitahu, berita sudah kiri kanan. Semua sudah memberitakan. Hendaknya mulut kita dipenuhi dengan iman. Hati kita dipenuhi iman dulu. Saya berdoa muncul lagu-lagu. Lewat Gereja Mawar Sharon tercinta. KMS Live nanti dan sebagainya. Akan diinspirasi oleh Roh Kudus. Lagu-lagu yang mengangkat iman jemaat. Kalau mau beriman jangan tanggung ya. Sama Tuhan itu loh. Tuhan itu konglomerat surga. Saya tidak ngomong soal harta dunia. Anda beriman untuk sembuh atau bangkit dari kematian, itu tidak ada bedanya buat Tuhan. Itu seperti 1.000 dan 10.000 rupiah bagi seorang konglomerat dunia. You and me, kalau kita mau beriman sama Tuhan, jangan dibatasi. Asal kita datang sama Tuhan itu awalnya apa adanya. Jangan sembunyi-sembunyi, jangan sembunyikan apa-apa. Serahkan segala sesuatu. Daud datang, Daud dengan iman yang pas-pasan, tidak malu loh. Kalau saya sih malu sih, kurang heroik gitu. Masa pura-pura gila? Tapi Daud tidak malu mengakuinya. Di Mazmur ini, itu dicatat sama dia, dikasih note, kasih catatan. Kalau enggak gitu kan mana ada dalam Alkitab kita dalam bentuk sejarah. Kalau enggak kan hanya melodi yang hilang, tentunya enggak ada audionya. Tetapi paling enggak kan ada lirik yang ditulis oleh Daud di sini. Dari Daud. Kalau saya jadi Daud, enggak saya tulis kejadiannya. Kan enggak terlalu membanggakan. Saya tulis saja langsung ayat 2. Langsung ke lirik lagunya. Tapi Daud itu bagus. Ditulis lagu ini diinspirasi di mana? Kapan dia mengandung lagu demikian? Dan dia tulis di ayat 1 sama sekali enggak mencari kemuliaan Raja Daud itu. Dia tulis apa adanya, gua pura-pura gila. Yang ngalahkan Goliat itu loh, sandiwara, pura-pura enggak waras, itu agak menjijikkan. Karena dia punya liur itu leleh sampai ke janggutnya, netes-netes gitu. Kalau kita lihat itu pasti enggak kolu makan. Asal kita sama Tuhan itu, serahkan segalanya. Tiada batasnya di depan. Serahkan itu segalanya, bukan jadi pendeta. Saya bukan bicara soal profesinya atau gelarnya. Hatinya, serah itu segala, sama Tuhan itu serah itu segala. Dan di goa itu, Daud beritahu sama orang-orang yang ikut dia, kamu kalah, kamu gagal, kamu dikejar hutang. Kamu bersalah, seorang pembunuh mungkin. Semua seperti murid-murid Yesus satu persatu ada masa lalu. Kurang bagus. Tapi kita serahkan di goa itu Daud altar call seluruh orang-orangnya. Untuk belak-belakan sama Tuhan. Serahkan semuanya tidak disembunyikan. Yang punya simpanan wanita contohnya, ayo serahkan pada Tuhan Yesus. Tinggalkan itu, akui. Belak-belakan sama Tuhan. Lalu Daud mengundang nasib dari Roh Kudus turun atas mereka semua. Termasuk atas dirinya. Disitulah cikal bakal Mazmur ini mengubah pecundang jadi pahlawan. Don't just worship. Worship is powerless unless you give your heart. Penyembahan itu tidak ada kuasanya. Anda bisa datang bersama dengan saya sekarang di dalam gereja begini. Tidak ada sesuatu yang berubah. Kecuali jikalau hati Anda serahkan pada Tuhan. Then worship will change you. Itu yang disebut tidak memungkiri kekuatan ibadah. Kekuatan ibadah bukan terletak pada lagunya atau acaranya, rundownnya. Kekuatan ibadah terletak pada jemaat yang meresponi Allahnya. Ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Saya jelaskan dulu ayat 2 dan 3. Ini lagu yang Daud naikkan pada Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mari kita lihat terlebih dahulu kata segala waktu itu bukan berarti setiap saat.
Kalau nggak gitu kan kita nggak kerja. Kalau nggak gitu kan kita nggak gosok gigi, coba gosok gigi sambil nyanyi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Kata segala waktu itu bukan setiap waktu. Segala bukan setiap. Setiap itu harafiah, waktu kronos, TikTok jam 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Atau setiap menit detiknya. Tuhan tidak suruh kita memuji Tuhan itu setiap saat. Segala waktu itu menunjuk pada setiap musim hidup kita. Kalau mau memuji Tuhan itu jangan pilih-pilih keadaan. Makanya itu Alkitab mengatakan di Perjanjian Baru tertulis begini. Bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala keadaan sebab itulah kehendak Tuhan. Segala waktu itu berarti juga seperti pernikahan, hubungan kita dengan Tuhan itu bukan langganan pujian, bukan berupa kontrak, tapi seperti wedding. Seperti pernikahan anak domba. Ketika seseorang terima Yesus, hidupnya mulai hari itu sudah harus memuji Tuhan seumur hidupnya. Karena dia harus ikut Tuhan dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, kaya dan miskin seperti wedding vow atau janji nikah. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu itu berarti waktu sakit maupun sehat memuji Tuhan. Hidup kita itu harus diisi dengan pujian, mulut kita tidak boleh berisi keluhan. Karena kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan darah yang mahal. Dan orang yang menjadi kepunyaan Tuhan harus memuji Tuhan. Karena Tuhan layak dipuji dan disembah. Memuji Tuhan itu adalah bahasa panggilan kita. Kalau panggilan kita dari Tuhan dalam melayani, panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah dipuji. Pujian itu kedengaran di sisi sorga itu seperti anak panggil papanya. Papa, papa. Kalau di rumah saya, anak saya dari kecil panggil saya daddy. Pujian itu bukan lagu. Pujian itu hubungan. Karena itu kalau kita memuji Tuhan, kita menunjukkan bahwa siapa papa kita yang kita puji itu dia. Setiap kali. Jadi orang yang sudah dibeli oleh Tuhan dan menjadi umat Tuhan harus memuji. Itu bukan saran. Itu sudah lumrah. Memuji Tuhan dalam suka maupun duka. Loh kalau suka saya bisa memuji. Tapi kalau duka gimana saya memuji? Makanya itu kembali di ayat 2 dikatakan aku hendak memuji Tuhan. Kata memuji di situ itu artinya pujian penyembahan. Praise and worship itu seringkali dianggap orang praise itu lagu cepat, worship itu lagu pelan. Sebenarnya enggak begitu sih. Aku hendak memuji Tuhan, kata memuji Tuhan di situ itu artinya memuji Tuhan saat suka. Dan kalau kita enggak punya lagi alasan, enggak terpikirkan lagi mengapa kita harus memuji Tuhan, menyembahlah. Oke, Anda bisa catat, memuji Tuhan itu karena perbuatannya. Atau karena janji-janjinya. Jadi masih ada kondisinya. Karena Tuhan berbuat sesuatu, saya puji dia. Mau cari-cari alasan ya, pasti ketemu alasan memuji Tuhan. Tapi dasar manusia, ada waktunya ketika kita dihimpit masalah, kita tidak menemukan lagi alasan memuji Tuhan. Karena hati kita terlalu pahit, menusuk-nusuk rasanya di batin kita. Kita dungu seperti hewan, namun kita tetap di dekat Tuhan. Kita tidak mengerti rancangan Tuhan. Sebenarnya kalau secara logika, secara objektif, setiap kita pasti menemukan alasan memuji setiap hari. Orang kanker mau mati aja pasti ada alasan untuk memuji Tuhan. Selama kita hidup, selalu beralasan untuk memuji Dia. Tapi Tuhan tahu, ada satu titik jalan buntu. Ketika hati kita sudah tidak koma, hati kita sudah terantuk batu, sudah sampai ke bottom line, sudah sampai kepada dasar lembah kekelaman, kita tidak bisa lagi melihat alasan memuji, masih ada jalur naik ke atas namanya menyembah. Memuji itu memuji Tuhan karena perbuatannya, karena janji-janjinya, hatinya masih cemerlang. Tapi kalau itu pun tidak mempan, satu ini tanpa kondisi, menyembah itu karena pribadinya. Ketika Anda dan saya tidak bisa menemukan alasan memuji lagi, karena dilihat dari segala sisi rasanya Tuhan itu tidak baik dalam hidup saya. Mungkin Anda berpikir, apanya yang baik? Maka
Mazmur Goa mengajarkan kepada kita, kalau tidak ada alasan lagi untuk memuji di mata Anda, naiklah tangga penyembahan. Menyembahlah karena pribadinya. Alasan kenapa Tuhan baik di hidupku aku tidak temukan hari ini. Tapi meskipun demikian, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Itu karakter saudara, itu moralitas Allah. Dengan iman Anda bisa cetuskan sekalipun Anda tidak punya alasan untuk percaya. Dalam hidupmu loh ya. Kalau itu tertulis dalam firman. Kalau itu adalah karakter Allah, siapa dirinya bukan apa yang dia perbuat dalam hidup Anda. Dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dia lakukan atau tidak lakukan sesuatu. Dia tetap adalah Allah. Dia tetap baik. Dan bersujudlah dengan air mata dan menyembah, itulah Mazmur Goa. Itu yang mengubah dari orang yang seringkali terombang-ambing dengan situasi. Seperti para pecundang di Gua Adulam bersama dengan Daud ini. Menjadi orang yang seperti gunung batu satu persatu. Apapun terjadi, my God is good. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Allahku layak dipuji dan disembah. Ketika mereka tidak kepingin angkat tangan memuji Tuhan. Ketika mulut mereka mau mengutuki seperti Ayub disuruh sama sang istri. Kutuki saja Allahmu itu, apa baiknya ikut dia. Ayub naik banding dan pergi kepada karakter Allah. Ketika dia tidak menemukan alasan mengapa dia harus memuji dia. Memuji Tuhan hari ini. Dia berkata Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah nama Tuhan, blessed be the name of the Lord. Dia berkata aku berkati dia atau tidak, aku puji dia atau tidak, dia tetap adalah Allah yang layak dipuji. Ada waktunya iman kita akan digoncang demikian rupa sampai tidak bisa memuji. Saat itulah aku hendak memuji Tuhan berubah menjadi aku menyembah. I worship you for who you are. Oleh karena mereka diajari gitu sama Daud. Waktu menghadapi Filistin jagoan besi yang memanipulasi baja. Sedangkan pentung mereka semua dari kayu saja. Ketika menghadapi seluruh orang Filistin di ladang jelai itu. Dia melihat kanan kiri, tidak ada alasan untuk percaya dia bisa menang, lolos aja, hidup aja. Bukan hanya gak tentu, pasti gak bisa. Dia berkata, Allahku gunung batu, back to back dengan Daud, dihajar seluruh Filistin itu. Kalau orang bisa menyembah ketika dia sudah tidak bisa memuji, orang itu akan bisa mengatasi segala situasi dalam hidupnya dengan Tuhan. Dan dia akan melihat kebesaran Allah. Mazmur Goa ini trainingnya Roh Kudus atas orang-orang Daud. Bapak, Ibu, Saudara, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu jadi masuk akal sekarang. Ketika tidak bisa memuji pun masih bisa menyembah. Orang yang seperti itu tidak akan gentar oleh apapun. Karena hatinya terlatih untuk bergantung kepada Allahnya. Hatinya terlatih untuk percaya kepada karakter Allahnya ketika dia tidak punya lagi satu pun alasan tersisa untuk percaya kepada Tuhannya. Saya waktu baca ayat 2 ini saya ngerti apa yang harus saya ajarkan ke jemaat. Kita tidak ingin menggembalakan atau memuridkan jemaat yang imannya pas-pasan. Tugas kami adalah menjadikan Anda murid Kristus. Menjadikan Anda kuat menghadapi segala tantangan hidupmu. Apapun yang Anda harus hadapi hari-hari ini. Tugas daripada gereja ini adalah memberitahu kepada Anda rahasia kekuatan. Seperti di Gua Adulam, Mazmur ini ajarkan, umat yang memuji Tuhan akan kuat. Umat yang menyembah bukan hanya tidak tergoyangkan, mereka akan melihat kebesaran Tuhan. Saya ajak Anda untuk teguh dalam memuji dan menyembah Tuhan tahun ini. Apapun terjadi, jangan goyah. Ibadahmu jangan mau dicuri daripada hatimu. Carilah Tuhan dengan segenap hati. Niscaya kau akan melihat kemuliaannya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. I want to see Jesus.